Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Walaupun kita dalam keadaan pandemi, walaupun kita dalam keadaan banyak virus di mana-mana, tetapi semangat belajar kalian harus kita tampilkan, harus kita munculkan agar tetap pendidikan tetap berjalan dengan baik ke depannya. Anak-anak, hari ini Bapak memberikan arahan kepada kalian pertemuan kali ini, insya Allah sebelum kita melakukan pembelajaran terlebih dahulu, agar lebih hikmat, agar lebih berkah kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk proses pembelajaran ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan membaca surat Fatihah kalau orang anak agama Islam. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Berdoa selesai. Oke. Walaupun dalam keadaan kita hari ini menjelang Idul Adha, tapi kita tetap proses pembelajaran harus tetap berjalan. Anak-anak masih semangat hari ini untuk memberikan pembelajaran untuk menerima pelajaran dari Bapak? Oke, jangan semangat, tapi harus tetap semangat. Karena apa? Karena kita harus melewati kegiatan ini dengan baik dan harus sangat semangat. Mari kita sama-sama mengawali kegiatan kita dengan melihat penampilan yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Ya, apa yang akan Bapak tampilkan hari ini? Perhatikan semuanya ya. Ya, Pak. Siap ya. Ya, Pak. Nah, terlihat ada gambarnya enggak? Ya. Ada gambar? Ya, Pak, ada. Ada? Ada. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini adalah proses pembelajaran kita di semester 2 pertemuan pertama. Terlebih dahulu kita akan membahas pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, yaitu yang terkait dengan akhlak dan perilaku kita. Namun mudah-mudahan pembelajaran sebelumnya kita sudah bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini materi ada di kelas 7. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita sama-sama mendengarkan. Sebelum kita mendengarkan yel-yel tentang semangat belajar, Bapak mau tanya dulu. Hari ini Bapak mau tanya siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah karena kalian jadi anak yang solih, yang rajin, yang taat ibadah sama Allah, yang selalu mengikuti arahan orang tua. Apa sih Pak pelajaran yang akan kita bahas nih? Memahami surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran yang ada kaitannya dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Apa capaiannya? Menjelaskan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Pak, ini siang hari, gimana kalau kita hari ini dulu Pak, ice breaking dulu. Apa isi ice breaking? Hiburan dulu Pak. Oke, kita hiburan dulu ya. Mudah-mudahan ini video ini bisa diputar ya. Mana ini videonya nih? Apa sih ini Pak? Nah, ini adalah hiburan buat kita di siang hari yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Gimana selama liburan kalian semuanya? Apakah belajar kalian masih mau seperti kemarin? Online atau mau tatap muka nih? Tatap muka. Mau tatap muka semuanya ya? Udah bosan di rumah ya? Sayang baju ini ya, sayang baju seragamnya ya. Kenapa ini? Ada apa ini? Nggak muncul ininya nih. Oke.
Tolong videonya jangan, layarnya jangan ditutup ya. Ada nggak suara lagunya? Ana, suaranya ada nggak Ana ini lagunya? Nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya? Oke, terima kasih. Itulah lagu penyemangat kita di siang hari ini, di pagi hari ini ya. Kita lanjut. Apa sih Pak setelah itu? Nah, kita akan munculkan yang pertama adalah nih, alur pembelajaran kita. Ikhlas, sabar, dan pemaaf itu ada 2 dalil. Yang pertama dalil apa? Al-Quran. Yang kedua dalil apa? Hadis. Hadis. Coba ada yang tahu surat apa yang berkaitan dengan Al-Ikhlas? Kenapa kecil ya gambarnya ya? Gambarnya terlihat tidak? Surat apa yang berkaitan dengan Al-Ikhlas? Anissa. Anisa ayat? Anissa. Anisa ayat berapa? 146. Oke, 146. Mari kita sama-sama mendengarkan surat Anisa ayat 146. Setelah itu yang beragama Islam, nanti kita coba membaca sama-sama surat An-Nisa ayat 146 ini dengan tertib, karena tujuan pembelajaran kita bisa membaca Al-Quran dengan tertil. Ya. Oke, sebentar, ada teman kalian yang masih pengen masuk ya. Nah, kita lihat, kita perkecilkan dulu. Bapak baca 1 kali, nanti setelah Bapak baca, kamu nanti melanjutkan ya. Ikutin ya. Iya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo. Bapak baca. Oke, Bapak baca sekali, nanti setelah Bapak kamu ikutin ya. Bisa didengarkan apa yang diperintahkan Bapak? Bisa didengar apa yang disampaikan sama Bapak? Dengar, Pak. Oke, Bapak baca, nanti setelah Bapak kamu ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tabu. Allazina tabu Wa aslahu. wa aslahu Wa atasamu. wa atasamu Billahi. billahi Wa akhlasu. wa akhlahu Dinahum. illahu Lillahi. lillahi Faulaika. tabu Ulaika ulaika ma'al mu'minin.
Ma'al Ma'al mu'minin. Wasaufa yu'tillahu Wasaufa Sawfa yu'tillahu mu'minina ajran azima. mu'minina ajran azima. Oke, terima kasih. Ternyata kalian sudah pada lancar bacanya. Kalaupun ada teman kalian yang belum bisa baca Al-Quran, insya Allah nanti ke depannya kita akan bahas satu persatu biar bacanya lebih lancar lagi. Karena baca Al-Quran bagi kita sebagai umat muslim adalah kewajiban. Lanjut, yang kedua tentang ikhlas ya. Perhatikan tentang ikhlas. Anak-anak, sebentar ya nak ya. Baik, Pak. Sadar. Ya, lanjutkan ya. Perhatikan ada kata ikhlas di sini. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Ada yang tahu ikhlas itu apa? Bapak mau tanya, Repaisa pernah bersodakoh nggak? Pernah. Ikhlas nggak? Ikhlas. Gimana yang maksud dengan ikhlas? Memberikan tulus dari hati. Wah, subhanallah. Dan tidak memintakan imbalan. Nah, belakangnya betul. Rahmatania pernah bersodakoh? Pernah. Pernah. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas. Gimana menurut Tania ikhlas itu apa? Ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Oke. Masih ada yang mau nambahin apa itu ikhlas? Kalian berbuat sesuatu karena siapa? Karena Allah. Nah, itu sudah masuk ke dalam ikhlas. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas adalah berbuat sesuatu hanya karena Allah. Allah. Ya, kalau kita berbuat karena Allah, Allah akan membalas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Perhatikan nih, ada gambar di sini nih. Nih, perhatikan ada gambar nih ya. Di sini ada seorang anak kecil bersodakoh kepada kaum duafa. Nah, ikhlas menurut bahasa tulus hati. Betul yang tadi Repaisa. Dari hati saya memberikannya. Yang kedua, memurnikan niat. Luluskan niatnya dulu. Yang ketiga, belajar dengan ibadah dan yakin bahwa apa yang kita lakukan hanya karena Allah. Allah. Oke, kita lihat ya, ada di sini cuplikan filmnya. Bagaimana sih tingkat keikhlasan kita? Sudah sampai ke arah sana atau tidak? Yang kedua, nih Repaisa. Repaisa pernah bersodakoh. Apakah sodakoh Repaisa pernah dibalas oleh Allah atau tidak? Nah, ini ada contohnya di sini. Ternyata Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Allah akan membalas apa yang kita perbuat selama yang kita lakukan dan yang kita perbuat karena Allah. Contoh, ketika kemarin luring, kalian diminta untuk sedekah ya, infak ya, kas kelas ya. Nah, terkadang berat. Kalau seandainya dalam kantong ada 10.000, ada 2.000, ada orang yang sedang minta-minta, yang dikasih yang mana? Yang gede, yang kecil? Yang gede, yang kecil yang dikasihnya? Nah, ini ada cuplikan filmnya nih. Coba menurut kalian dilihat tayangan ini dengan kelihatan ada filmnya. Repaisa, filmnya kelihatan nggak? Repaisa, filmnya kelihatan nggak Repaisa? Wah,
filmnya error nih, filmnya error nih. Ada error nih, sedikit error filmnya. Oke. Sambil menunggu filmnya di sini Bapak ceritakan ada seorang pemuda pengamen. Dia hanya memiliki di dalam dompetnya itu uang 10.000, hanya tinggal 1 lembar. Ketika dalam perjalanannya dia melihat ada tukang ojek online yang mogok motornya. Ketika sedang ditanya, "Mas, kenapa?" "Mogok, kehabisan bensin." "Tuh pom bensin ada di depan belokan sana. Saya nggak bawa uang." Nah, yang dia lakukan apa coba? Mengambil uang yang tinggal 1 lembar di dalam dompetnya, dikasihkan kepada tukang ojek itu. Sedangkan dia sudah tidak punya lagi uangnya. Dia yakin bahwasanya apa yang dia perbuat, Allah akan ganti pahala tersebut. Nah, setelah itu dia mengamen dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun kebanyakan orang-orang hanya mencemooh, hanya meledeknya. Ketika datang ke satu orang, dia dikasih ternyata ngasih 10.000 diganti sama Allah jadi 50.000. Nih, filmnya sudah ada nih. Nah, mana ini filmnya? Kelihatan nggak filmnya? Yes, I see. Lambat ya? Ya, Pak. Nah, setelah itu dia ternyata dapat uang 50.000 dari orang yang saat itu sedang mengamen, dia dikasih uang 50.000. Berarti uang yang 10.000 yang dia keluarkan jadi berapa? 5 kali lipat. 5 kali lipat, ya betul. Pernah nggak kalian seperti itu? Bersedekah kepada siapapun yang kita lihat yang membutuhkan. Tiba-tiba orang tua kalian ngasih uang. 50, 100, 200 ngasih HP. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, pertanda bahwa yang kita lakukan tersebut adalah ikhlas. Karena yakin keikhlasan Allah akan balas berlipat ganda. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan ganti berlipat ganda kebaikan tersebut. Yang kedua adalah sabar. Nah, apa itu sabar? Ada yang tahu tentang sabar? Cok, siapa yang tahu? Ayo. Apa itu sabar? Nggak tahu? Bingung? Menahan emosi. 1, menahan emosi. 2, menahan diri. Menahan. Kalau menahan kentut sabar bukan? Bukan. Bukan. Kalau menahan lapar sabar nggak? Sabar. Sabar. Menahan perasaan gimana, Repaisya? Sabar. Sabar. Dalam banget jawabannya. Jadi apa sebenarnya sabar itu? Menahan hawa nafsu. Oke. Sabar, semua yang kalian sampaikan adalah benar. Lalu apa yang sebenarnya, Pak? Sabar adalah orang yang bisa mengendalikan hatinya. Orang yang sabar adalah orang yang bisa menahan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Anak, Bapak mau tanya, pernah dapat masalah tidak? Pernah. Pernah. Masalahnya pernah punya, cuma jawabannya nangis aja ya. Dipa juga sama. Dipa pernah dapat ujian dari Allah? Pernah dapat cobaan dari Allah? Pernah. Apa? Sakit ya? Ya. Cuma sakitnya ngejerit-jerit sama mamahnya ya? Yang direpotin mamahnya ya? Nah, kalau yang sakit nih, sakit. Atau si Repaisa lagi motongin pepaya, lagi motongin mangga, yang kepotong tangannya 1. Nah, itu artinya kita mendapatkan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Maka ujian tersebut adalah rasa sayang Allah kepada kita. Perhatikan, sakit adalah teguran dari Allah kepada kita. Yang biasa rajin kok tiba-tiba sakit. Berarti kita disayang sama Allah. Karena apa? Karena orang yang sakit
mendapatkan beberapa poin. Poin pertama, dibuka gambarnya Diva sama Ana. Yang pertama, orang yang sakit adalah dia diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, dia didoakan para malaikat. Yang ketiga, Allah memberikan hikmah yang besar kepada orang yang sedang sakit, ketika sembuh diberikan hadiah yang besar oleh Allah. Maka sakit jangan dijadikan sebuah masalah besar buat kalian, tapi sakit dijadikan tingkat nilai ibadah kita lebih besar kepada Allah. Ya, perhatikan ayatnya nih. Kita kan sekarang prosesnya belajar ya. Lihat, kita sama-sama lihat lagi ayatnya. Kita sama-sama baca lagi ya bareng ya. Bapak dulu baru kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. So. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-shalah. Bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Oke, terima kasih. Kalian luar biasa. Mudah-mudahan amal ibadah kalian membaca Al-Quran jadi pahala buat kalian dan buat orang tua kalian semuanya. Amin. Terima kasih. Dan mudah-mudahan setelah kita membaca tadi, jadi nilai kita ibadah ke depan dan mudah-mudahan kita bisa lebih lancar lagi dalam membaca Al-Qurannya. Bapak mau tanya nih sama Rahmatania. Nih Rahmatania, kalau melihat kondisi yang seperti ini nih. Nih, ini sepertinya Tania lagi tiduran. Ini ibunya. Kira-kira menurut Tania ini kenapa, ceritakan coba. Rahmatania coba ceritakan ini kenapa ini. 6. Oh, Rahmatania kemana nih Rahmatania? Nggak ada. Udah. Jelita mana Jelita? Suaranya ada Jelita? Ada, Pak. Oke. Jelita, kalau Jelita kondisi seperti ini, apa yang akan Jelita lakukan? Ini Jelita, ini ibunya. Gimana nih, Cok? Ceritakan. Atau Jelita nengok temennya. Berdoa. Terus? Beribadah. Beribadah. Nah, kita sedang bahas apa ini? Sedang membahas apa ini? Lihat di atas, apa ini judulnya? Perilaku sabar. Nah, kalau kita dalam keadaan seperti ini atau orang tua kita kebalikannya sedang sakit, maka kita ucapkan, ini bagian ujian dari Allah kepada hambanya. Siapa yang bersabar akan memperoleh kemenangan. Artinya, orang yang sakit maka harus mengedepankan tingkat kesabaran yang besar. Pak, sabar ada batasnya enggak? Nah, ini contoh. Jelita di sekolahnya sering dibully. Terus dibully. Jelita cantik, dibully terus. Nah, kata Pak Hasan harus sabar. Tapi kan Pak sabar. Nah, perhatikan. Kesabaran memang tidak ada batasnya di pandangan Allah. Tapi untuk manusia, kesabaran kita cukup memperlihatkannya. Ya, karena menurut Allah sabar itu luar biasa. Lihat di samping. Sabar itu sebagian dari apa? Iman. Oke, sabar itu adalah sebagian dari iman. Barang siapa yang bisa sabar, berarti kita sudah beriman kepada Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini isi kandungan kita bahas nanti di pertemuan kedua. Ini ada lagi video, mudah-mudahan bisa ke ini nih, bisa keputar nih videonya. Apa sih video ini? Video ini memperlihatkan tentang kesabaran. Dan mungkin video ini mengingatkan Ana, Rahma, Jelita di masa kecilnya. Dan akan tersenyum ketika melihat video ini. Kenapa? Oh enggak Pak, saya enggak kayak gitu waktu kecilnya. Pasti sama.
Ya, apa sih videonya? Nah, videonya lambat terus nih. Oh, ini mau Al-Qur'an ya. Nah, ini videonya. Apa sih tentang apa sih videonya? Saya kepo. Nah, lihat aja nanti ya. Videonya tentang apa? Perhatikan saja. Ini semua menceritakan kalian di masa kecil. Sekarang mah udah nggak mungkin, udah gede. Nih, ceng ceng, filmnya muncul atau tidak? Suaranya beda ya. Ada nggak di kalian gambarnya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Hitam doang ya? Iya. Iya. Nah, karena ini gambarnya abstrak, filmnya abstrak. Hanya bisa dilihat oleh hati yang paling dalam kalau kata Repaisa itu. Dengan hati yang paling dalam akan terlihat film ini. Sabar ya, mudah-mudahan bisa kebuka film ini. Karena ini memberikan contoh buat kita. Bagaimana sih berbuat menjadi orang yang sabar, anak yang sabar. Apalagi kesabaran ini berdampingan dengan orang tua gitu, berdekatan dengan orang tua. Oke, karena tidak bisa kita lanjut saja materinya biar waktunya terkondisikan. Oke, yang ketiga ini ayatnya. Pak, ini tentang apa sih Pak ayat ini? Ayat ini tentang perilaku pemaaf. Ya. Nah, nanti kita bahas di ayat di pertemuan selanjutnya tentang ayat pemaaf dan tentang penjelasan pemaaf. Oke, dari penjelasan Bapak tentang ikhlas dan sabar, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak tentang ikhlas dan sabar? Kalau enggak ada Bapak yang bertanya ya. Karena kalian semuanya sudah pada bisa dan pada pinter ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, Repaisa. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas Repaisa? Masih ingat itu ikhlas apa itu apa? Oh, masih bingung untuk kata-katanya katanya. Rahmatania, kira-kira apa itu ikhlas? Perbuatan yang tidak mengharapkan imbalan. Oke. Nah, alhamdulillah ini filmnya terbuka. Perhatikan, silakan menikmati film ini. Sama kayak Dipa waktu kecil ya, main lumpur.
Tapi Oke, terima kasih. Itu film inspiratif buat kita semuanya ya. Gimana tadi menurut kalian tentang film ini? Ada yang bisa menanggapi film ini gimana maksudnya? Jelita gimana Jelita? Menurut Jelita tentang film itu? bagus. Apa yang bisa diambil hikmahnya Repaisha dari film itu? Harus sabar. Ya itu. Harus sabar. Oke. Ya, alhamdulillah hirobbil alamin. Materi Bapak kesimpulannya Bapak simpulkan saja dari materi awal bahwa yang pertama bacaan tentang Al-Qur'an surat An-Nisa 146 dan Al-Baqarah 153 nanti diulang kembali apa yang akan kalian nanti lakukan setelah pembelajaran ini. Yang kedua ikhlas dan sabar yang mungkin bisa kita sampaikan materi kali ini. Ikhlas itu adalah berbuat sesuatu hanya karena Allah. Yang kedua, sabar itu adalah menahan ujian dan cobaan hanya karena Allah. Nah, itu yang Bapak bisa sampaikan. Sekali lagi, munculkan sikap ikhlas, tanamkan sifat ikhlas, tanamkan dalam diri sifat sabar. Karena 2 poin ini, kalau muncul dalam diri kita, maka kita akan jadi anak yang solih, anak yang menjadi investasi buat orang tua, dan anak yang akan menjadi menyelamatkan orang tua di akhirat nanti. Ya, oke. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Diva, ada yang tanyakan Diva? Kalau tidak ada, perhatikan ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian pahami, yang harus kalian lihat, yaitu perhatikan semuanya. Lihat gambarnya. Ini lembar kerja peserta didik. Pertama, kalian proses belajar diajak mengamati gambar dan video yang Bapak berikan tadi. Yang kedua, proses pembelajaran usai siswa diminta untuk menjawab pertanyaan. Ini nanti soalnya akan Bapak berikan melalui Google Formulir. Nah, ini di LKPD, di lembar kerja juga ada ini soalnya yang akan Bapak munculkan nanti di Google Formulirnya. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, jumlah soalnya ada 10. Kalian menyimak, walaupun pilihan ganda, tapi kalian harus teliti dalam menjawabnya. Yang kedua, tugasnya adalah kalian nanti masuk ke GCR, membuka tugas keterampilannya. Kalian membuat video hafalan surat An-Nisa dan Al-Baqarah tadi. Surat An-Nisa ayat 146 dan surat Al-Baqarah ayat 153. Setelah selesai video dibuat, dikirim melalui WA atau Google Classroom. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Pertanyaan Bapak, kalian sudah bisa memahami materi ini? Kalian sudah bisa memahami materi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau kalian sudah bisa memahami materi ini. Yang kedua pertanyaan Bapak, bisakah kalian mengamalkan, melaksanakan dalam kehidupan kalian tentang ikhlas dan sabar? Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, pertanyaan Bapak buat kalian adalah, di rumah kalian masih suka baca Quran atau tidak? Di rumah kalian suka baca Quran atau tidak? Kalau di rumah. Bapak. Suka, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup sama-sama kegiatan pembelajaran ini lebih berkah dengan baca alhamdulillah sama-sama. Yuk kita bareng-bareng. Baca hamdalah sama-sama bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti kita bertemu lagi dengan Bapak di lain waktu yang sama dan kesempatan yang sama dengan pembelajaran yang masih sama seperti yang sekarang melanjutkan, yaitu pembelajaran materi tentang pemaaf. Salam sama orang tua kalian, jaga kesehatan.
Tolong selalu taat ibadah yang rajin dan jaga kondisi kalian semuanya, imun kalian dijaga dari kondisi yang sekarang ini. Terima kasih, salam sama orang tua. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Dadah, semuanya dadah. wabarakatuh. Dadah. Mana wajahnya dadah semuanya? Biar Bapak terlihat dulu semuanya, nanti jangan dulu ditutup. Oke, semuanya dadah. Biar semuanya kelihatan wajahnya dibuka. Dibuka semuanya, dibuka layarnya, dibuka layarnya. Oke, layarnya dibuka. Siti Raisya, Esti, Febriani. Oke, dadah semuanya. Terima kasih buat semuanya ya. Salam sama orang tua. Tetap semangat. Oke. Terima kasih, Pak. Dadah. Assalamualaikum. Makasih.